Mesir. Ikut masuk ke daftar negara yang menolak Israel adalah Mesir. Mesir menjadi negara yang menolak untuk bermain menghadapi Israel pada kualifikasi Piala Dunia 1958. Alasannya pun serupa. Assalamualaikum dan salam sejahtera, selamat bertemu kembali di channel Askalani Studio. Oke guys, hari ini saya ingin mereaksi satu lagi video guys yang terkait dengan keputusan FIFA untuk membatalkan Piala Dunia U20 ini. Yang perlu kita bongkar, yang perlu kita ketahui secara umumnya, kenapa negara-negara lain juga sangat mendukung apa yang telah dilakukan oleh Indonesia ini dan juga mengecam FIFA secara keseluruhannya. Dan di sini di video ini ada 6 lagi negara kompak ikutan menolak bertanding lawan Israel. Di sini jadi keputusan Indonesia ini guys sebenarnya banyak didukung oleh negara-negara yang pernah menolak sebenarnya untuk melawan Israel ataupun untuk membawa Israel ke negara mereka. Jadi dalam video ini ada 6 negara yang kita lihat negara siapa saja yang turut bertindak sedemikian sebelum ini guys. Kalau saat ini Indonesia ditolak oleh FIFA, disingkirkan oleh FIFA untuk menjadi tuan rumah gara-gara menolak Israel. Rupa-rupanya sebelum ini ada banyak lagi negara yang pernah berbuat demikian bukan saja di sepak bola, tetapi di olahraga sukan-sukan lain juga ramai yang menolak kedatangan Israel ke negara mereka. Tetapi persoalannya guys, kenapa Indonesia yang menjadi korban, menjadi sasaran FIFA untuk dicoret, disingkirkan menjadi tuan rumah? Itu yang menjadi persoalannya. Oke, ayo kita simak dulu video ini guys di dalam channel Online News. Kepada yang baru ketemu channel ini, kalian boleh subscribe, like, share, dan komen. Jadi, hormati Indonesia. 6 negara ini kompak ikutan menolak bertanding lawan Israel. Kita simak video ini, ayo. Подчеркну, Индонезия один из наших ключевых партнеров в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Vladimir Putin, guys. Российско-индонезийские отношения носят конструктивный и обоюдовыгодный характер. Ternyata Indonesia Tengok kata-katanya, guys. Indonesia senasib dengan Rusia, sama-sama dipermainkan FIFA. Kita tidak boleh diam, kita harus kasih mereka pelajaran. Ini yang kata-kata Vladimir Putin, sebab dia senasib dengan Indonesia. Hari itu dia dicoret untuk mengikuti Piala Dunia di Qatar, guys, Rusia itu. Oke, kita ikuti penjelasannya. Ternyata Indonesia tidak sendirian, saudara. Anda Beberapa sendirian, negara ini guys. ternyata menyatakan sikap yang sama, yakni menolak kedatangan timnas Israel ke negara mereka. Bahkan, negara-negara tersebut akan menolak jika harus bertanding melawan Israel dalam satu turnamen. Selain Indonesia, berikut daftar negara yang menolak Israel, sebagaimana Mimi rangkum dari siapa negara-negara ini, guys? 1. Malaysia. Malaysia, guys. Indonesia, Malaysia juga pernah mengalami hal yang sama di tahun 2019. 2019 Saat itu ya. Malaysia ditunjuk sebagai tuan rumah kejuaraan para renang dunia 2019. Namun menuju pelaksanaan, pemerintah Malaysia menolak kedatangan atlet Israel. Memang Saat betul nih. itu, Menteri Pemuda dan Olahraga Malaysia Syed Saddiq Syed Abdul Rahman dengan tegas menolak kedatangan atlet Israel ke Malaysia. Baginya, jika menerima atlet Israel, maka Malaysia tidak memiliki komitmen untuk mendukung kemerdekaan Palestina. Betul, sama macam Indonesia. Sekejap guys, yang tadi Malaysia ini bukan saja menolak Israel ya, tetapi kami punya paspor tuh guys, paspor visa kalau keluar negara. Ada semua negara kami boleh pergi, tapi dikatakan dalam paspor itu kecuali negara Israel. Sampai begitu dalam paspor visa luar negara Malaysia punya itu. Tidak, Israel tidak boleh datang ke Malaysia. Malaysia juga tidak akan pernah untuk datang ke negara Israel dalam paspor visa itu kecuali negara Israel, guys. Oke, seterusnya negara menunjukkan dukungannya kepada Palestina dan terang-terangan menunjukkan mereka menolak berhubungan baik dengan Israel. Ini konfirm lah.
Hal ini ditunjukkan oleh salah satu atlet judo asal Rusia, Vladimir Nourin, yang mengumumkan mengundurkan diri dari Olimpiade Tokyo karena tidak ingin bertanding dengan atlet Israel. Bukan hanya sekali, kalau ia Rusia juga pernah menarik diri dari kejuaraan dunia 2019 di Tokyo karena alasan yang sama. Selain itu, pemerintah Rusia menolak keras perlakuan tidak baik Israel kepada Palestina. 3. Iran. Sama Iran dengan Rusia, Iran memang dari dulu lagi juga paling Iran keras dalam menolak bermain dengan tim nasional Israel. Bahkan, penggawa Panionios FC, Iran Hadsafi dan Shojaei, pernah dicoret dari skuad timnas Iran. Hal ini dilakukan karena mereka pernah menghadapi klub Israel. Kedua pemain tersebut dianggap sudah melewati batas, mereka pun dikeluarkan dan tidak disertakan dalam skuad timnas Iran. 4. Mesir. Ikut masuk ke daftar negara yang menolak Israel adalah Mesir. Mesir menjadi negara yang menolak untuk bermain menghadapi Israel pada kualifikasi Piala Dunia 1958. Wow, lama sudah serupa. Mereka membuat keputusan seperti ini sebagai bentuk solidaritas kepada warga Palestina. Mengingat, Mesir merupakan negara Muslim dan tidak ingin mendukung negara yang memiliki konflik dengan Palestina. Yang terakhir tentunya negara kita, Indonesia. Ini perlu diketahui, sudah tentu guys. 2 kali Indonesia menolak untuk bertanding melawan Israel. Selain di Piala Dunia U20 2023, sebelumnya pada Piala Dunia 1958, Indonesia di bawah pimpinan Presiden Soekarno menolak bertanding dengan Israel karena tidak ingin mengakui negara tersebut. Akhirnya, timnas Indonesia pun mengundurkan diri dan tidak tampil di pagelaran tersebut. Fenomena penolakan Israel pun menjadi polemik karena ada beberapa pihak yang pro dan kontra. Iya, ini guys, memang di dalam sebuah negara itu kita memahami ada yang pro, ada yang kontra. Itu biasa di mana-mana negara pun ada sebenarnya. Nah, jadi itu sudah lumrah dalam kehidupan di dunia ini. Nah, tetap ada pro dan kontra kita. Oke guys, itu berita yang ada dalam video ini tadi. Jadi kalau diikutkan ya, selain daripada Indonesia, ada lagi negara-negara lain yang juga turut sama menolak Israel untuk datang ke negara mereka. Walaupun hanya bertanding dari segi olahraga. Ini termasuk juga Malaysia, Mesir, Iran, dan sebenarnya Argentina juga menolak ya. Pernah menolak untuk melawan Israel ini. Kalau Iran ini, dia sudah menolak daripada dulu, tahun 1958 lagi. Dia menolak untuk kedatangan Israel ke negaranya dan juga untuk berlawan dengan Israel itu. Selagi mana Israel itu mengancam, mengugut, membunuh ke atas negara Palestina, selagi itulah negara-negara lain tidak akan mengiktiraf Israel itu sebagai sebuah negara yang badan negara itu telah mengambil sedikit wilayah Palestina. Dan kalau kita zoom daripada peta dunia ini sebenarnya, dulu sejarahnya Israel ini tidak wujud pun negara Israel ini di dalam peta dunia ini. Tetapi apabila mereka coba mengambil sedikit demi sedikit daripada wilayah Palestina dan kemudian bersekongkol dikawal oleh negara-negara besar seperti Amerika, Uni Eropa atau PBB, itu kita tidak ketahui secara detail spesifiknya mengapa negara-negara seperti itu melindungi Israel. Adakah Israel ini punya satu superpower yang memberi faedah atau manfaat kepada negara-negara besar ini? Jadi situ juga satu persoalan yang perlu kita rungkaikan sebenarnya. Dan kenapa negara yang berotoritas ya, yang berotoritas punya kuasa untuk mengiktiraf sebuah wilayah ini tidak untuk mengancam Israel ini yang sesungguhnya guys, untuk menghentikan ataupun gencatan senjata terhadap Palestina. Kenapa? Persoalannya dari dulu. Kenapa? Jadi sukar untuk kita menjawab ya. Mungkin kalian ada pengetahuan info yang sebaik terkait dengan
perkara ini, kalian boleh komentar di ruang kolom di bawah. Jadi apa yang ingin saya ceritakan di sini ya, selain daripada Indonesia itu, sebenarnya Indonesia sudah tetap dengan pendiriannya, betul sudah. Walaupun di dalam negara itu pasti ada pro dan kontra, itu biasa. Itu mungkin salah satu lagi penyebab poin untuk FIFA mengecam kedudukan Indonesia menjadi tuan rumah itu dicoretkan, disingkirkan gara-gara sedikit orang yang ada kontranya untuk kemasukan negara Israel itu ke Indonesia itu biasa, dan ada pronya untuk membenarkan negara Israel itu hanya kerana ini adalah bidang olahraga. Tetapi dari segi secara keseluruhannya, overallnya, FIFA ingin zoom kepada negara Indonesia supaya negara Indonesia ini memang diblok terus untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia apabila FIFA ini dikawal oleh Amerika. Kalau saya punya pemikiran ke situ saja, ini terkait dengan ekonomi. Indonesia ekonominya semakin meningkat, semakin membesar, dan kalau dari segi penganjuran sukan ini, Indonesia telah lama berjaya menganjurkan beberapa sukan terbesar dunia juga, seperti powerboat yang baru-baru ini lagi di Mandalika, kemudian G20, dan ada banyak lagi sebenarnya anjuran-anjuran sukan ini yang berjaya dihasilkan dengan begitu cemerlang oleh Indonesia. Jadi kemungkinan FIFA di bawah kendali Israel, Amerika, dan juga Uni Eropa, Anda tahulah siapa kan yang memusuhi negara Asia, negara Indonesia ini, yang memusuhi Indonesia ini, itu menjadi mungkin batu api untuk menyekat kemarahan Indonesia itu menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Jadi itu andaian guys, itu andaian. Apapun, setiap andaian itu ada yang boleh kita coba untuk percayai, tetapi ada yang perlu kajian yang lebih teliti. Jadi tidak salah kita untuk mengandaikan sesuatu. Yang pentingnya dia masih lagi berlandaskan dalam pola pemikiran bagaimana Indonesia itu dicoretkan dengan begitu cepat sekali, disingkirkan oleh FIFA ini. Jadi perlu dikoreksi untuk membuka minda pemikiran semua rakyat, bukan saja di Indonesia guys, macam kami di Malaysia juga sangat terkejut. Keputusan itu terlalu cepat, sedangkan Indonesia ini dibidang menjadi tuan rumah telah lama. Dari 2018, 2019 Indonesia sudah berjaya. Kenapa baru sekarang timbul masalah ini ya? Jadi bagaimana pula pandangan kalian terkait perkara ini? Jadi kalian komentar di ruang kolom di bawah untuk info yang kalian ketahui sendiri. Jadi bukan masalah kepada rakyat dan negara Indonesia itu, tetapi masalah yang terbesar sekali ini adalah masalah terhadap keputusan FIFA itu sendiri, seolah-olah dikendali oleh Israel, Amerika, dan sebagainya. Sampai kita berjumpa lagi guys di video yang akan datang. Jangan lupa untuk subscribe channel Online News. Kepada yang baru ketemu channel ini, kalian boleh subscribe, like, share, dan komen juga. Majulah sukan untuk negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.